Halo anak-anak, semangat belajar. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai lingkaran, khususnya luas lingkaran, keliling lingkaran, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan luas lingkaran. Kemudian, peserta didik dapat menentukan keliling lingkaran. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Sebelum lanjut materi, mari kita review materi pendukung, yaitu perkalian pecahan, pembagian pecahan, luas, dan keliling. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkalian pecahan. Coba perhatikan soal berikut. 3/4 dikalikan dengan 1/4 sama dengan. Yang pertama pilihannya 4/8, yang kedua 3/4, dan yang ketiga 3/16. Berapa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah 3/16. Caranya, kalian tinggal kalikan penyebut dikalikan dengan penyebut dan pembilang dikalikan dengan pembilang. Ini pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3 dan 4 kali 4 hasilnya 16. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 5/7 dikali 14/15 hasilnya sama dengan berapa? 70/105 atau 2/3? Dua-duanya jawabannya benar. Caranya sama seperti sebelumnya, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 5 kali 14 hasilnya 70, 7 kali 15 hasilnya 105. Kemudian, pembilang dan penyebut sama-sama disederhanakan dengan cara membagi 35. 70 dibagi 35 hasilnya 2, dan 105 dibagi 35 hasilnya 3. Atau cara yang lain, kalian bisa sederhanakan antara pembilang dan penyebut. Nah, ini bisa dicoret. 5 bisa disederhanakan dengan 15, yaitu sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 hasilnya 1, 15 bagi 5 hasilnya 3. Nah, kita juga bisa sederhanakan antara 7 dan 14. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 hasilnya 1 dan 14 dibagi 7 hasilnya 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang lebih sederhana, sehingga 1 kali 2 hasilnya 2 dan 1 kali 3 hasilnya 3. Kalian bisa gunakan cara pertama ataupun gunakan cara yang kedua. Mari kita lanjutkan. Pembagian pecahan. Contoh soalnya 2/14/3 hasilnya berapa? Nah, bentuk lain dari 2/14 bagi 3 kita bisa lihat seperti ini. 2 bagi 14/3. Berapa hasilnya? 28/3 atau 3/7 atau 7/3? Ya, benar. Jawabannya adalah 3/7. 2 bagi 14/3, kalian ubah dulu ke bentuk perkalian sehingga pembilang dan penyebutnya itu kebalik. Ini yang awalnya di bawah jadi di atas.
yang di atas jadi di bawah. Jadinya 2 dikali 3/14. Kita kalikan, sederhanakan sama-sama, dibagi 2, hasilnya 1, dan 14 bagi 2 hasilnya 7. Kemudian kita kalikan, 1 kali 3 hasilnya 3, dan karena yang di bawahnya tidak ada apa-apa, jadi tetap per 7. Oke, lanjut ke luas dan keliling. Apa sih yang dimaksud dengan luas dan keliling? Nah, luas itu merupakan besaran 2 dimensi. Contohnya gambar persegi ini. Jadi jika ingin mencari luasnya itu artinya mencari daerah yang ini. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Sedangkan luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Nah, bagaimana dengan luas ini? Luas ini adalah luas persegi dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Nah, kalau misalkan mencari luas yang diarsir atau luas yang ini, memang kita harus memperhatikan beberapa bangun datar. Nah, ini caranya luas persegi dikurangi luas persegi panjang. Keliling suatu daerah itu artinya jumlah seluruh sisi-sisi yang membatasi daerah tersebut. Contohnya, persegi ini dibatasi oleh 4 sisi yang ukurannya sama. Nah, contohnya S, S, S. Sehingga kelilingnya adalah S ditambah S, ditambah S, dan ditambah S. Atau 4 kali sisi. Contoh lainnya persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki 2 panjang yang sama dan 2 lebar yang sama. Sehingga kelilingnya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Atau sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Gambar yang ketiga. Nah, ini juga sama dengan luas yang sebelumnya. Ini adalah bangun persegi yang dipotong dengan persegi panjang. Nah, beda halnya antara keliling dan luas. Kalau luas tadi, kalian tinggal mencarinya luas persegi dikurangi luas persegi panjang. Nah, kalau keliling, kalian tidak bisa luas persegi dikurangi dengan luas persegi panjang. Kalian ingat, keliling itu adalah jumlah dari seluruh sisi-sisi yang membatasi daerah tersebut. Jadi, kalian harus mencari jumlah panjang yang ini ditambah panjang yang ini ditambah panjang yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini dan yang tambah yang ini. Seperti itu. Jadi, bedakan antara luas dan keliling. Selanjutnya, kita akan membahas luas daerah lingkaran. Pada pelajaran SD, kalian sudah membahas tentang materi ini. Jadi, luas daerah lingkaran itu rumusnya Pi kali R atau sama dengan Pi kali R kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran. Pi itu ada 2/7 dan juga 3,14. Nah, kapan kita menggunakan 2/7?
22/7 digunakan apabila jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7 atau bilangan yang habis dibagi dengan 7. Contohnya, jika jari-jarinya 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Sedangkan 3,14 digunakan apabila jari-jarinya selain bilangan kelipatan 7. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas bahwa diameter sama dengan 2 kali jari-jari dan jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Sehingga rumus luas lingkaran pi r kuadrat bisa kita ubah menjadi pi kali setengah d kali setengah d. R-nya kita ganti dengan setengah d. Setengah dan setengah kita kalikan, 1/2 kali 1/2 hasilnya 1/4 dikali yang lainnya pi kali d kali d. Atau bisa kita tulis 1/4 pi d kuadrat. Jadi, jika diketahui jari-jarinya, kalian bisa gunakan rumus pi r kuadrat, sedangkan jika diketahui diameternya, kalian bisa gunakan rumus 1/4 pi d kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Tentukan luas daerah lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm. Karena yang diketahui jari-jarinya, kita bisa gunakan rumus. Karena yang diketahui jari-jarinya, kita bisa gunakan rumus. Karena yang diketahui jari-jarinya, kita bisa gunakan rumus pi r kuadrat. Nah, bisa dilihat jari-jarinya itu adalah 7 cm dan 7 merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 7. Sehingga pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali 7 cm kali 7 cm. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7, hasilnya 7 bagi 7 1, dan 7 bagi 7 yang di atas juga hasilnya 1. Kemudian kita kalikan 22 kali 1 kali 7 hasilnya 154 cm persegi. Jadi cm kuadrat itu kita baca cm kuadrat. Nah, ini juga perlu kalian tekankan bahwa jika luas satuannya itu adalah persegi. Contoh yang lainnya, tentukan luas daerah lingkaran yang memiliki diameter 20 cm. Penyelesaiannya, karena yang diketahui diameternya, kita bisa gunakan rumus 1/4 kali pi d kuadrat. Karena diameternya bukan merupakan kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 3,14 dikali 20 kali 20. Nah, kita sederhanakan lagi. 4 bisa disederhanakan dengan 20, yaitu sama-sama dibagi 4. Sehingga 4 dibagi 4 hasilnya 1, dan 20 bagi 4 hasilnya 5. Selanjutnya, kalian kalikan 3,14 kali 5 kali 20. Karena menurut Ibu lebih mudah jika kita kalikan dulu 5 kali 20, Ibu kalikan terlebih dahulu 5 kali 20 hasilnya 100. Selanjutnya, 3,14 dikalikan 100 hasilnya 314. Atau cara lainnya, karena yang diketahui diameternya 20, kita cari dulu jari-jarinya.
jari-jarinya itu sama dengan setengah dari diameter. Sehingga setengah dari 20 itu sama dengan 10. Lalu kita masukkan ke rumus pi r kuadrat. Pi-nya sama dengan 3,14 kali 10 kali 10. Hasilnya sama, yaitu 314. Kalian bisa gunakan cara yang pertama atau bisa juga digunakan cara yang kedua. Nah, contoh yang terakhir untuk luas lingkaran, tentukan jari-jari lingkaran yang memiliki luas 616 cm persegi. Nah, kalau pada soal sebelumnya yang ditanyakan adalah luas, sekarang yang ditanyakan adalah jari-jari dan yang diketahui luasnya. Jika soalnya demikian, kalian bisa gunakan rumus R sama dengan akar dari L luas per Pi. Sehingga L-nya itu 616 per 22 per 7. Nah, kapan kita menggunakan 22 per 7 dan kapan kita gunakan Pi-nya itu 3,14? Caranya, kita cek dari luasnya. Jika luasnya habis dibagi 22, kita gunakan 22 per 7. Tapi jika tidak habis dibagi dengan 22, kita gunakan 3,14. Karena 616 habis dibagi 22, kita gunakan Pi-nya 22 per 7. Nah, 616 per 22 per 7 kita bisa ubah bentuknya menjadi 616 kali 7 per 22. Selanjutnya, kita sederhanakan 616 dengan 22. Sama-sama dibagi dengan 22. 616 dibagi 22 hasilnya 28 dan 22 dibagi 22 hasilnya 1. Sehingga 28 dikali 7 hasilnya 196. Per satunya itu kita abaikan saja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena 196 dibagi 1 akan tetap saja 196. Kita cari akar dari 196, hasilnya 14 cm. Jadi, jari-jari lingkaran yang memiliki luas 616 cm persegi itu sama dengan 14 cm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keliling lingkaran. Coba simak ilustrasi berikut ini. Agar kalian lebih memahami mengenai keliling lingkaran, coba lihat ilustrasi ini. Misalkan diameternya kita ubah menjadi 3. Nah, kelilingnya itu artinya kalian harus mencari, nah ini lihat, panjang dari ini. Nah, coba kita ulangi. Ini kan lingkaran yang memiliki diameter 3. Jadi kelilingnya itu artinya panjangnya ini. Nah, panjangnya yang ini. Nah, jadi jika ditanyakan keliling itu artinya panjangnya ini. Nah, dari ilustrasi sebelumnya, jika ada gambar seperti ini merupakan setengah lingkaran. Sehingga jika ingin dicari kelilingnya atau panjang dari ini itu sama dengan setengah dikalikan dengan keliling lingkaran. Begitu juga dengan panjangnya yang ini adalah 1/4 dari lingkaran.
Selanjutnya, kita akan membahas rumus dari keliling lingkaran. Seperti yang sudah kalian pelajari waktu SD, keliling lingkaran rumusnya pi kali D atau pi kali diameter. Karena D itu sama dengan 2R atau diameter itu sama dengan 2 dari jari-jari, sehingga keliling lingkaran juga bisa dicari dengan pi kali 2R atau 2 dikalikan dengan pi R. Nah, jika diketahui kelilingnya dan ditanyakan diameternya, rumusnya keliling dibagi pi. Nah, apabila diketahui kelilingnya dan yang ditanyakan jari-jarinya, rumusnya R sama dengan keliling dibagi 2pi. Sampai di sini kalian paham? Mari kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan keliling dari bangun berikut. Karena ini merupakan bangun setengah lingkaran, kita terlebih dahulu cari panjang setengah lingkaran ini, yaitu keliling setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi kali D. Karena D-nya itu adalah 14, ini merupakan D. Dan 14 itu bisa dibagi dengan 7, kita gunakan pi-nya itu 22/7. Lalu sederhanakan, sama-sama dibagi 2 jadinya 1 dan 22 hasilnya 11. Lalu kita sederhanakan lagi 7 dan 14 sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1 dan 14 bagi 7 hasilnya 2. Selanjutnya kita kalikan 1 kali 11 kali 2 dan 1 kali 1 itu 1. Jadi cukup ditulis 22 cm. 22 ini itu adalah panjang dari setengah lingkaran ini atau setengah dari yang ini. 22 cm ini adalah panjangnya yang ini saja. Sedangkan keliling dari bangun ini adalah jumlah dari seluruh sisi-sisi yang membatasi daerah tersebut. Berarti keliling bangun tersebut adalah 22 cm ditambah 14 cm. Hasilnya 36 cm. Baik anak-anak, kita lanjutkan mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Apa sih hubungannya sudut pusat dan sudut keliling? Agar lebih paham, kita bahas dulu apa pengertian sudut pusat dan apa pengertian dari sudut keliling. Sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibatasi oleh jari-jari dan titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Sudut AOB merupakan sudut pusat karena AOB itu dibatasi oleh jari-jari AO dan jari-jari OB, dan titik sudutnya berada pada pusat lingkaran, yaitu pusat O. Sudut AOB ini menghadap busur AB. Atau bisa dilihat menghadap busur apa, dilihat dari sini. Nih, A, B. Depannya A, belakangnya B, sehingga dia akan menghadap busur AB. Selanjutnya, ibu buat lagi jari-jari OC sehingga terdapat sudut BOC. Sudut BOC ini juga merupakan sudut pusat dan menghadap busur
Ya benar, menghadap busur BC. BOC menghadap busur BC yang ini. Atau bisa dilihat dari awalnya B, akhirnya C, berarti menghadap busur BC. Nah, dari gambar ini juga terdapat sudut pusat AOC yang menghadap busur AC. Nih, busur AC. Sampai di sini paham? Karena sudah paham, kita lanjutkan mengenai sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik sudutnya berhimpit dengan titik yang berada pada lingkaran. Nah, contohnya dari sudut keliling adalah sudut AEB. Jadi, sudut AEB, kaki sudutnya merupakan tali busur. Tali busurnya itu adalah tali busur AE dan tali busur EB. Sedangkan titik sudutnya berada pada lingkaran. Nah, sudut AEB ini menghadap busur AB. Nah, coba perhatikan lagi. Ibu membuat sudut BDC. Sudut BDC ini juga merupakan sudut keliling, di mana kaki sudutnya itu BD tali busur, DC juga tali busur. Sudut BDC menghadap busur BC. Nah, untuk mengetahui hubungan sudut pusat dan sudut keliling, coba perhatikan ilustrasi ini. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sudah ada sudut pusat BOA dan sudut keliling BCA. Sudut BOA menghadap busur BA dan sudut BCA juga menghadap busur BA. Coba perhatikan hubungan keduanya. Sekarang Ibu akan ubah sudut pusatnya. Ketika Ibu ubah sudut pusatnya menjadi 118 derajat, sudut kelilingnya menjadi 59 derajat. Nah, Ibu ubah lagi. Ketika sudut pusatnya Ibu ubah menjadi 100 derajat, sudut kelilingnya menjadi 50 derajat. Ibu ubah lagi ya. Ibu ubah menjadi 64. Tunggu. Oke, Ibu ubah jadi 50 derajat aja ya. Ketika sudut pusatnya 50 derajat, sudut kelilingnya 25 derajat. Ibu ubah lagi jadi 160. Ibu ubah sudut pusatnya 160 derajat, sudut kelilingnya menjadi 80 derajat. Nah, sekarang coba kalian pikirkan. Kira-kira bagaimana hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama? Ya, benar. Jadi hubungannya ternyata sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling itu merupakan setengahnya dari sudut pusat. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Di sana terdapat sudut pusat AOB, kemudian sudut keliling AEB,
sudut keliling ACB dan sudut keliling ADB. Semua sudut-sudut tersebut menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nih, busur AB. Yang ini ya. Sorry, yang ini. AB. Coba kalian perhatikan. Ketika ibu ubah sudut pusatnya, misalkan menjadi 100,42 derajat, ternyata besar sudut AEB itu 50,45, sudut ACB juga 50,45, ADB juga 50,45. Coba ibu ubah lagi sudut pusatnya. Sudut kelilingnya juga berubah jadi setengahnya dari sudut pusat, dan besar sudut AEB, ACB dan ADB juga tetap sama. Ketika ibu ubah sudut pusatnya, ternyata sudut AEB, ACB dan ADB selalu sama. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, benar. Beberapa sudut keliling jika menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling tersebut juga akan sama. Dari dua ilustrasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka dapat kita ambil hubungan sudut pusat dan sudut keliling, yaitu yang pertama, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka akan berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Yang kedua, jika beberapa sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling tersebut akan sama. Nah, anak-anak, demikian video dari Ibu. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami pembelajaran dengan baik. Terima kasih anak-anak. Thank you. See you next video.